wabarakatuh. Hello Support Friends, selamat datang di Psiko Podcast, Psychological Soul Support Podcast. Tempat di mana kita menjelajahi cara mengatasi insecurity pada diri dan cara menerima dengan senang hati. Bersama saya Dila Smithawati dan rekan saya Firda Makfira, sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Di samping saya sudah ada Ibu Arini Widiawati, SPC, MPC, PhD, psikolog, yang akan menemani kita pada siang ini. Halo, bagaimana Ibu kabarnya? sehat. Ada enggak ya? Oke teman-teman, jadi tema pada podcast kali ini adalah mengatasi insecurity pada diri sendiri dan cara mencegahnya. Oke, langsung saja ke Mbak Firda, gimana? Oke, baik Ibu, kita mulai aja ya. Di generasi Gen Z ini kan banyak yang anak muda insecure. Nah, apa sih Bu insecure itu, boleh dijelasin? Kalau secara harfiahnya ya, ini berangkat itu dari kata secure dan insecure, jadi rasa aman dan rasa tidak aman. Jadi insecure benar-benar tidak aman. Kalau dalam konteks psikologinya ya ada perasaan ketidakmampuan diri gitu ya. Kemudian tidak mampu itu bisa karena memang merasa tidak memiliki kemampuan atau memiliki kemampuan yang kurang memenuhi standar gitu ya. Jadi berdasarkan self evaluation-nya gitu mungkin, dan itu berdampak pada keraguan diri dan hubungannya dengan orang lain gitu. Nah, ada beberapa bentuk sih sebenarnya ya kalau bicara tentang insecurity gitu. Artinya ya mungkin secara umum teman-teman di kalangan Gen Z itu yang lebih banyak terjadi itu insecurity in terms of body appearance atau ya gitu ya, physical appearance atau body image gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma itu, karena insecurity itu bisa juga masuk ke ranah-ranah kerjaan, misalnya job insecurity gitu ya. Kemudian financial insecurity itu rasa tidak aman dengan keuangan yang dimiliki gitu. Kemudian yang juga banyak terjadi terutama di kalangan anak muda itu adalah friendship insecurity atau relationship insecurity. Meskipun relationship insecurity itu bisa terjadi dengan orang tua, bisa juga dengan teman, betul ya. Nah, memang kalau dari hasil riset yang paling banyak terjadi di teman-teman Gen Z ya, itu 45% itu karena physical appearance ternyata yang membuat mereka tuh merasa insecure. Lalu yang kemudian around 37%-nya itu ada pada friendship insecure gitu, karena pertemanannya dan karena lebih ke masa depannya. Masa depannya pun sangat kaitannya dengan financial insecurity-nya gitu. Jadi lebih banyak di sana kalau di generasi muda itu ya. Nah, balik lagi tadi ke insecure gitu. Jadi kalau orang yang insecure nanti sama-sama deh teman-teman yang dengerin ini juga bisa assess diri sendiri ya. Itu ada beberapa gejala sebenarnya yang kita bisa lihat seseorang itu mengalami insecure atau tidak gitu. Yang pertama itu ada indikator berkaitan dengan self-criticism. Jadi orang itu cenderung banyak mengkritisi diri sendiri gitu ya. Jadi selalu melihat hal-hal yang kurang dalam dirinya. Even pas misalnya udah merasa bahwa nggak ada masalah dengan dirinya gitu, tapi sebenarnya orang lain tuh melihatnya oke-oke aja gitu ya, tapi dia selalu merasa kurang gitu kan. Betul, jadi ada rasa masih tetap kurang aja gitu ya. Udah misalnya fisiknya udah lengkap, punya fungsi semua gitu, fungsi dengan baik, tapi merasa bahwa tapi kan gue nggak langsing nih misalnya gitu, gue nggak putih nih, gue masih kalah menarik dari itu. Nah, itu ada aja yang gitu. Kemudian yang keduanya itu sangat butuh untuk approval dari orang lain. Jadi apa-apa tuh kayak kalau nggak orang lain mengiyakan itu nggak, maksudnya belum merasa puas gitu. Jadi kayak ini cocok belum ya aku pakai? Kan banyak lagi ini beneran nih padahal belum udah gitu kan gitu, tapi terus beneran gitu kan, udah bener belum ya gitu. Itu juga bisa menjadi gejala-gejala orang yang mengalami security ya.
gitu. Kemudian orang itu cenderung sangat sensitif terhadap kritik gitu. Jadi ketika ada dia mengkritisi dia itu terus sangat terpukul sensitif ya. gitu ya. Terus dia langsung menjadi sedih, terus mikirin nggak berhenti misalnya kayak gitu. Apapun yang dikritik ya, terutama kalau itu kaitannya dengan hal-hal yang menjadi concern dia di dalam yang menjadi insecurity-nya gitu. Terus menjadi defensif. Jadi ketika ada masukan itu, ketika ada hal yang menurut dia dikritisi atau menurut dia tidak membuat masukan orang yang menurut dia tidak nyaman itu, terus dia cenderung defensif, terus kayak melakukan pembelaan, aku begini, gitu. Jadi bukannya menerima ya, tapi lebih banyak defensif gitu. Selanjutnya kalau ada pertanyaan lagi. Iya, jadi dalam insecurity itu kan banyak sekali ya Bu, sudah dijelaskan secara rinci. Sebenarnya tuh apa sih faktor yang mempengaruhi insecurity itu dari secara eksternal atau internalnya sendiri gitu? Kalau mungkin saya mulai dari internal dulu ya, yang sebenarnya faktornya tidak terlalu banyak sih. Kalau dari referensi yang saya baca tuh yang di internal tuh lebih banyak dipengaruhi karena tipe atau karakteristik kepribadian yang perfeksionis gitu ya. Jadi memang ada beberapa orang yang punya kecenderungan untuk menjadi perfeksionis. Jadi selalu merasa bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang sudah dia lakukan itu selalu kurang gitu ya, sebenarnya kurang. Pokoknya harus mencapai standar tertentu. Ini harus dia punya kayak standar tertentu gitu ya, yang harus dia achieve. Kalau dalam hal prestasi, dalam mengerjakan tugas-tugas kelas, ini harus sampai ada dia harus yang seperti apa gitu. Terus nanti dalam hal penampilan dia harus yang seperti apa gitu ya. Itu selalu, dan harus ada, memang selalu merasa harus sempurna, harus baik, harus sesuai dengan standarnya gitu. Terus sebenarnya lebih banyak adalah faktor eksternalnya gitu ya. Itu mulai dari asosiasi orang tua itu ternyata dari saya riset punya peran yang sangat signifikan, terutama ketika orang tua itu punya pola-pola yang insecure attachment ya, memang pola-pola yang tidak aman dan didasari pada rasa kasih sayang yang bersyarat gitu loh. Jadi misalnya orang tua itu baru memberikan apresiasi itu kalau dia sudah punya prestasi, dia kayak membanggakan orang tua sesuai dengan harapan orang tua gitu ya. Jadi terus orang tua ya terlalu demanding juga gitu ya, menuntutnya tinggi, harus misalnya kalau kan saya orang tua juga mungkin dari secara umum kadang-kadang orang tua kayak demanding dalam hal akademis barangkali ya gitu. Terus nanti dia membuat perbandingan kan dengan kakaknya. Iya benar lagi ya kan gitu. Itu lihat tuh kakakmu gitu, udah gitu. Udah masuk ke SMA mana gitu kan, dari SMP-nya mana, nilainya berapa, terus di sekolah jadi apa gitu ya, dan segala macam prestasinya gitu. Belum lagi nanti komparasinya sama sepupunya gitu, belum sama tetangganya gitu ya. Lingkungan sekitar. Betul, dan itu bisa dalam beberapa bentuk kan, nggak cuma urusan akademik ya, tapi mungkin dalam hal sehari-hari. Misalnya kamu lihat tuh anaknya ini misalnya, kamu lihat tuh si itu tuh kalau pagi-pagi lo udah bantuin orang tuanya tuh gitu, kamu lo pagi-pagi nggak bisa cepet-cepet bangun, nggak bantuin ibu dan segala macam itu terus baru nanti orang tua akan mengapresiasi itu ketika si anak itu menunjukkan perilaku atau prestasi yang dianggap orang tua itu membanggakan dia. Itu yang dimaksud dengan conditional love. Kalau dalam hubungan pertemanan juga sama ya sebenarnya, karena conditional love itu mungkin buat teman-teman yang sekarang punya teman dekat ya. Kan kalau dua-dua nggak boleh pacaran gitu, tapi mungkin kan punya, karena kan ini natural tuh, maksudnya itu ini kan saya bicara begini bukan berarti saya mau itu untuk berdekatan dengan lawan jenis, tapi kan kebutuhan itu sudah muncul secara natural, dan itu memang istilahnya fitrah kita sebagai manusia gitu.
dalam hubungan dengan teman dekat juga sama, itu baru akan misalnya kayak kita baru di-share atau kita baru dihargai kalau kita udah punya prestasi gitu ya dalam klub misalnya, kalau basket dia nggak bagus ya nggak dia tapi begitu dia sudah itu baru, nah itu dalam hal-hal yang semacam itu bisa gitu. Kemudian bisa juga karena ada tekanan dari orang tua, kayak tadi orang tua yang terlalu demanding untuk terlalu tinggi anaknya, atau pertemanan yang demanding. Kalau kamu mau kenalan sama kami gitu, ada syarat-syaratnya gitu ya Bu ya. Kalaupun tidak terstate, tapi kalau kita menjadi tidak seperti itu, terus kayak kita Kucilkan iya, kayak gitu ya, itu juga bisa itu seperti itu. Kemudian faktor lainnya juga karena kalau yang sekarang lebih banyak itu kan sebenarnya karena masalah exposure sosial media ya, gitu yang paling banyak itu mulai dari foto teman-teman di Instagram, di Facebook atau di Reels atau di TikToknya gitu ya, yang itu kemudian banyak sekali memang dalam banyak kasus itu memicu insecurity karena ini saya masuk ke masalah apa sih yang sebenarnya secara spesifik gitu ya kalau kaitannya dengan sosial media itu yang menyebabkan generasi-generasi yang sekarang ini itu mengalami insecurity gitu. Yang pertama itu ketika mereka melihat apa yang diposting oleh teman-temannya, ternyata dari riset itu menunjukkan bahwa emang pada beberapa sisi ada yang positif gitu ya, tapi dalam melihat hal itu kemudian itu menimbulkan rasa ketidakmampuan. Jadi ternyata apa-apa yang ditonton oleh anak-anak itu, Gen Z itu melalui apa yang diposting teman-temannya itu kemudian menimbulkan rasa inferior dalam diri mereka. Ketika mereka itu merasa tidak mampu seperti yang lain temannya gitu ya. Misalnya Dila lagi posting tentang prestasinya, ini lagi nonton podcast gitu, terus yang nonton tuh ternyata kamu nggak punya kemampuan, nggak bisa kayak gitu, dinasihati gitu. Terus ada juga feeling merasa tidak beruntung. Jadi misalnya kayak Dila lagi jalan kemana gitu ya, terus itu dilihat oleh teman, terutama yang cinta saat itu, terus dia merasa bahwa aku kok nggak untung dia, kok aku nggak lahir ya dari keluarga yang mampu membiayai aku begitu, gitu. Itu muncul, jadi perasaan-perasaan itu muncul gitu ya. Kemudian insecurity yang lain yang kaitannya dengan sosial media adalah rasa ketakutan atau kecemasan ketika dia mendapatkan komen atau komen-komen negatif dari apa yang dia post. Betul kan, karena kan netizen juga biasanya pedes-pedes kalau emang pada betul. Nah itu tuh ternyata menjadi salah satu sumber insecure bagi Gen Z gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan bully, ada kecemasan. Kecemasan kalau mendapatkan bully dari apa yang dia post. Terus kemudian juga jadi kecemasannya itu, gelisahannya itu ya yang menjadi insecure itu kalau apa yang dia kurang dari harapannya ya, ternyata itu menjadi hal yang matter gitu ya buat anak-anak sekarang gitu. Karena kalau bahasanya ngerasa itu yang post gitu, terus kamu sendiri malah dengan ngepost itu kamu sendiri malah merasa nggak nyaman kan, nungguin kok nggak ada yang koleksi sampai jam segini, bikin kepikiran ya. Itu kan maksud saya ya kamu yang berbuat kok gitu ya, kesah sendiri gitu. Kenapa kok malah justru ketika kamu lakukan sesuatu tapi ketika itu membuat kamu merasa tidak nyaman, kenapa kamu lakukan terus kan gitu ya, kayak gitu. Jadi tadi kalau internalnya lebih ke perfectionism yang paling banyak mempengaruhi eksternalnya sadari tentang sesuatu.
pola seorang tua gitu, kemudian dari termasuk tadi ya apa termasuk dari orang tua yang unconditional love gitu. Terus ada juga memang karena faktor tidak menyenangkan ya, traumatis misalnya dia pernah trauma misalnya dia bully habis-habisan misalnya gitu ya dalam satu event atau mungkin dia dikerjain orangnya sampai membuat dia merasa benar-benar gitu. Itu juga karena itu tadi dia dibully misalnya karena physical appearance-nya yang gimana ya, saya tinggal di Australia itu memang orang di sana itu tidak terlalu masalahkan dengan iya betul kayaknya soal Indonesia terlalu memperhatikan banget ya, apa selalu dari atas. kan kadang mungkin misalnya melihat pasangan suami istri gitu ya, terus suaminya kayak ganteng, istrinya enggak, terus itu kok gitu, kok bisa sih? Atau yang satu misalnya terlalu misalnya yang satunya langsing, terus pasangannya kok ngomongin ketika orang sama istri itu bisa menyebabkan suatu dia juga pengalaman kegagalan gitu ya. Biasanya mungkin berkaitan dengan insecure karena tidak kemampuan dari diri gitu ya, rasa bahwa pernah daftar sesuatu, tes sesuatu atau lomba sesuatu, kompetisi sesuatu gitu ya, terus dia gagal, terus ya udah bisa saja itu kemudian dia merasa insecure. Kalau dalam konteksnya jenis itu ya karena paling banyak terjadi itu secure dalam konteks physical appearance atau body image gitu ya, karena memang sebenarnya di usia-usia yang menjadi sekarang itu kan masih masa-masa awal, masa-masa remaja gitu ya. Terus persepsi terhadap diri sendiri maupun lingkungan itu memang lebih banyak itu berhubungan dengan hal yang sangat konkret. Maksudnya yang bisa dilihat, bisa dirasain, bisa dihitung gitu kan. Apa sih yang bisa kita lihat? Bisa kita lihat dari orang lain, bisa kita langsung sentuh gitu ya. Yang nampak jelas gitu ya. Pastinya berkaitan dengan masalah fisik, kemudian atribut-atribut yang dipakai ya kan gitu, branded atau tidak lah ya, barang-barang yang lagi hype atau udah gitu-gitu ya, itu kan hal-hal yang memang baru bisa memang tahapannya remaja dan dewasa awal itu begitu gitu ya. Sementara kan kalau kita sebenarnya bicara tentang teman-teman yang undi barangkali ya, bicara tentang soft itu kan isinya kan betul psikol gitu, tapi hal-hal lain misalnya mungkin meditasi sebenarnya banyak dari diri kita ya, benar gitu. Cuma kan dalam posisi yang teman-teman masih di usia remaja itu kan memang belum teraktualisasi secara masih banyak proses-proses semua betul gitu. sehingga itu tuh kayak kalaupun punya hal yang menonjol itu belum dianggap sebagai sesuatu yang lebih gitu ya. Itu yang pertama bisa saja seperti itu. Yang kedua juga memang ya kalau masalah bicara soal kemampuan kepemimpinan, kemampuan komunikasi ya memang baru tahap itu tuh kan memang belum terlihat sangat itu. Sebenarnya sangat wajar ketika itu belum muncul gitu ya. Gitu. Terus kemudian memang masih sulit buat anak-anak remaja dan dewasa awal itu untuk kemudian lebih banyak melihat diri itu dalam hal yang dalam sisi-sisi yang lain, misalnya kayak resilient itu kan sebenarnya kalau dianggap sebagai sesuatu hal yang menjadi kelebihan itu kan luar biasa loh ya, sebenarnya menjadi hal-hal positif, tapi kan itu belum nggak mudah untuk bisa dipahami oleh teman-teman di generasi itu, sehingga ya ketika mereka mengevaluasi diri dan melihat orang lain itu
kemudian dia tadi mulai nampak penampilan hal yang dalam-dalamnya belum bisa itu ya bedanya. Oke, baik. Untuk apa itu cara mengatasi kayak mencegah yang insecure pada generasi Z itu bagaimana? Ya. Sebelum kita bicara di mungkin kita bicara banyak yang sebenarnya sangat disayangkan ketika individu itu mengalami aku sebenarnya insecure juga dalam kalau secara psikologis itu bisa berdampak pada masa dan depresi nanti berdampak secara lebih parahnya itu bisa berdampak pada keinginan untuk bunuh diri gitu ya merasa tadi kan nggak berharga, merasa kemudian tidak seperti yang lainnya, merasa tidak diterima, merasa selalu ada kurang dari gunanya dalam hidup gitu kan. Dan itu bisa kemudian secara hubungan dengan orang lain, orang yang insecure itu kemudian cenderung menjadi posesif dengan orang lain. Ya benar. Kemudian dan jealous. Orang lain misalnya sama satu circle aja ya misalnya, terus kita merasa agak sedikit berbeda atau mungkin kok kita nggak punya seperti yang itu, terus kita merasa padahal nggak di-reject juga, gitu ya. Terus ketika si temennya sudah mulai membuka pertemanan di orang lain, kemudian dia merasa bahwa kok ini kok dia sama itu, harusnya kan dia berteman sama aku misalnya kayak gitu ya. Kok dia sudah mulai jalan bareng si itu sih gitu, kok nggak diajak gitu. Aku bahkan ketika ada temennya yang ngajak orang lain, dia udah merasa bahwa kok dia ngajak itu ya, bedanya sama aku gini-gini. Dia udah mulai lebih nyaman dengan dia karena dia mungkin lebih pintar, karena kayaknya dia lebih menarik, kayaknya dia lebih klik kalau itu. Nah itu kan jadi dia menjadi posesif, menjadi jealous gitu ya. Terus orang itu menjadi sering meragukan diri sendiri gitu ya, atau termasuk dalam pengambilan keputusan. Kalau orang insecure ya kemudian nanya kalau belum nggak yakin sama diri sendiri gitu, kalau belum diiyain sama bahkan udah diiyain aja masih nanya dan nanya yang lainnya lagi kan. Dia bagus nggak? Oke gitu. Terus dia beneran nggak? Kata dia udah bagus gitu. Iya udah itu. Nanti semua orang gitu ya, pengambilan keputusan juga dia pasti harus berkali-kali gitu. Ini bisa juga orang-orang yang insecure kemudian menjadi kehilangan kesempatan. Itu tadi kan karena dia merasa apa kurang betul atau apa bagus, sehingga dia tuh istilahnya nggak berani untuk berpercaya diri, kayak terpendam gitu ya Kak. Jadi misalnya ada kompetisi, dia nggak mau kan merasakan kalau aku malah punya mindset yang buruk duluan gitu ya sebenarnya. Kalau aku menang nanti cemen sama teman, udah takut duluan gitu kan. Mau ikut pelatihan, nanti aku disuruh mau di depan, apa kamu malah gitu. Jadi malah justru hilang banyak kesempatan. Kita tantang lagi diri kita sebenarnya yang memikirkan ini itu siapa? Siapa sih yang mikirin kalau aku tuh nggak tinggi gitu loh? Siapa sih yang mikirin kalau aku tuh nggak menarik itu terus jadi masalah dalam hidupku? Siapa sih yang merasa kalau aku tuh tidak menarik? Apakah aku sendiri atau orang lain? Gitu kan? Bisa jadi aku sebenarnya teman kira-kira sendiri, bisa jadi orang lain nggak peduli mau pakai baju apa, mau merek apa, gitu kan? Mau matching apa enggak? Orangnya juga nggak terlalu mikirin. Siapa tuh yang itu hanya pikiran-pikiran kita sendiri gitu kan. Aku nggak bisa ya kayak teman-teman yang lain tuh kalau misalnya vlog tuh asik banget gitu ya, bisa lihat siapa sebenarnya mikirin jangan diri kita sendiri. Tapi kalau itu berasal dari diri kita, maka kita sendiri yang harus
Kemudian yang kedua adalah istilahnya itu self compassion gitu ya, mengakui kesalahan. Jadi bukan berarti bahwa kemudian kita itu sama sekali berbeda gitu ya, makanya itu nggak bisa begitu juga. Jadinya itu berbeda nanti sama karakteristik yang lain yang narsisisme yang berbeda. Jadi bukan berarti bahwa kita tuh menjadi orang terus nggak usah lihat orang lain, nggak usah dengerin orang lain gitu kan, terus terserah aku, yang penting aku suka aku jalani gitu. Enggak juga, yang tetap kita harus berada pada koridor yang tetap bisa oleh lingkungan kita. Kita masih tetap harus bisa melihat ke orang lain gitu yang tapi yang kemudian kita olah itu supaya itu tidak membuat orang bercemas gitu. Nah, satunya kita mengakui bahwa kalau misalnya sumber-sumber insecure kita itu terjadi karena ada masalah, ada yang salah dengan diri kita. Nah, itu coba kita juga mengakui kesalahan kita. Misalnya kayak ini sorry itu saya, misalnya yang punya overweight gitu ya, terus dia merasa kayak insecure dengan yang physical appearance-nya gitu. Terus dia sekarang dievaluasi, sekarang itu pola makannya sehat nggak kan gitu. Kalau makannya seblak terus gorengan gitu-gitu ya wajar, terus malas olahraga gitu kan, olahraga cuma buat doang gitu kan, selfie doang atau upload doang, tapi kan larinya enggak. Jadi dievaluasi, mengakui kalau misalnya memang kita gagal ya kita maafkan kegagalan kita gitu ya. Misalnya kita kompetisi itu atau kita nggak biasa prestasi yang bagus gitu ya, itu kita maafkan kegagalan itu dan kita cek kenapa ya kok aku kok nggak bisa sebagus itu prestasi, kok aku nggak bisa kayak bilang saya kamu ya teman-teman ini dan kita cek apakah kita sudah melakukan usaha yang cukup untuk itu. Karena kita pernah tahu orang-orang itu dibalik itu apa yang mereka lakukan. Karena sosial media itu kan hanya memperlihatkan yang bagus-bagus. Jadi juga dari riset nih. Jadi terutama buat teman-teman yang merasa insecure secara physical appearance-nya ya, atau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lebih ke materi dan abstrak tadi ya misalnya. Jadi kalau dari hasil riset itu, dari 9 foto yang diambil orang gitu ya, itu ternyata hanya 5 yang mereka post. Iya, jadi sisanya tuh yang jelek-jelek itu mereka itu secara umum ya bisa. Jadi menurut saya bisa bahkan lebih. Saya nggak tahu tuh Gila tuh sekali ngambil 32 yang kita berapa? Iya benar, tapi benar ya kayak gitu. Iya kan? Ada yang cuma satu aja. Iya kan? Nah itu kan, karena dia hype yang itu kan kecenderungan manusia seperti itu ya, dia akan menyembunyikan dong yang itu gitu. Terus kemudian ini hasil riset juga, rata-rata orang itu menghabiskan kurang lebih 1 jam 11 menit sebelum dia nge-post itu hanya untuk editing foto, crafting foto, gitu-gitu ya. Artinya apa yang ditampilkan di sosial media itu belum tentu real yang itu. Sehingga itu yang harus kemudian kita pahami juga gitu ya. Sehingga ketika kita mau ya satu sisi kita mengakui bahwa apakah benar kita nggak begitu tuh karena usaha kita yang kurang gitu ya. Nah di sisi lain kita juga harus belajar untuk menerima diri kita bahwa pada dasarnya semua orang itu pasti punya ketidaksempurnaan. Iya betul. Bahkan coba aja teman-teman lihat yang pada operasi plastik gitu ya. Nah yang saya mungkin yang terbaru itu mungkin generasi kalian nggak kenal yang namanya Angel Karapoy. Kan nggak tahu. Udah asing, iya. Kalau yang itu orang kurang apa sih cantiknya gitu ya. Tapi kenapa masih gitu-gitu juga gitu ya. Kenapa masih harus dan dalam. Iya itu. Nah itu kan semacam itu. Artinya ya kita
daripada kita terus melawan ketidaksempurnaan kita, kekurangan kita, udah lebih baik kita menerima aja gitu, bahwa kayak memang aku begini gitu kan gitu. Terus dengan aku yang begini nih, apa yang bisa gitu aku lakukan gitu. Nah ini kaitannya dengan yang kedua tadi, bukan berarti terus kita udahlah mau aku begini ya, kalau mau aku yang kayak gini gitu kan, enggak sih. Tapi kalau misalnya memang kita masih dulu, kita merasa bahwa ada hal-hal yang memang sebaiknya kita improve ya, kita improve gitu kan. Misalnya kayak tadi itu kita masalah penampilan, bukan berarti kita harus tampil yang perfect gitu ya, tapi kan menggunakan pakaian yang rapi gitu kan, terus mungkin memadupadankan dengan benar gitu. Kemudian secara fisik mungkin kita juga menjaga, karena kan itu bukan hanya masalah di enak, bisa merasa menarik secara appearance, tapi kan juga mungkin ada kaitannya dengan masalah kesehatan gitu ya. Terus mulai pola hidup yang sehat kan itu bagian dari mengatasi insecurity itu tadi. Betul, ya. Jadi tetap seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, kalau kita merasa bahwa sosial media itu sebagai sumbernya, ya batasi itu. Karena ternyata hampir semua orang itu selalu mencari atau melihat apa yang diposting orang lain gitu. Karena kita juga ketika ada yang update status gitu tuh, karena termasuk orang yang selalu ngikutin nggak, ngintip atau lihat kesehariannya gitu. Jadi kayak penasaran, ini benar nggak sih kayak gini kayak gitu. Padahal cuma sekedar ngeliat aja. Penasaran, kamu lihat aku begitu juga. Jadi kalau ada teman-teman yang gitu kan, itu yang kemudian kan menjadi membuat kita ya terus gitu ya. Apalagi kalau kayak bilang tadi, sampai yang ini beneran nggak sih, sampai dicek. Soalnya kadang kayak bener yang ibu katakan itu, kayak dia kalau di sosmed tuh kadang gayanya itu yang wah gitu, nah tapi di realitanya tuh kayak gini gitu. Kadang ya malah berbanding terbalik. Iya, gitu. Itu sampai melakukan apa itu? Sampai shopping gitu. Ini editan apa? Kalau kita ya udah bahan sosmed aja gitu. Ini ya, gimmick doang. Iya. Nah itu, jadi ya dibatasi. Kalau misalnya memang itu menjadi sumber ya batasi. Kalau misalnya memang kita cemas karena apa yang kita bikin sendiri ya, misalnya gitu ya udah nggak usah posting. Kalau kita merasa takut atau itu, kalau orang kok nggak nge-like, kok yang nge-like cuma sedikit, kok nggak ada yang komen, aku nggak ada gitu. Bisa lakukan kalau itu kemudian membuat kamu merasa kemudian tidak nyaman dengan situasi itu gitu. Terus ya tinggalkan lingkungan yang memang toksik ya, yang kalau misalnya dirasa bahwa sumber insecure itu dari lingkungan sekitar kita, kalau dari tekanan kan ada tuh yang temanan itu yang obrolinnya tuh hal-hal yang itu aja gitu ya. Misalnya kalau di kalangan kayak ibu gitu, ada tuh yang obrolinnya tuh tentang prestasi anaknya gitu ya. Sementara kan ada beberapa orang tua yang mungkin rasa anakku nggak gitu ya, anakku juara ini, terus diterima di SMA ini, diterima di SMA ini, terus aku kemarin harus ikut kompetisi ini gitu. Sementara ada orang tua yang barangkali anakku diajak ke sekolah aja, saya minta ampun diajak nah kayak gimana? Iya betul. Nah kalau misalnya lingkungan yang enggak kemudian ya mereka ngomong tapi hanya show off aja ya, kemudian tidak membawa hal-hal yang baik, misalnya kemudian mengapresiasi hal-hal yang lain dari anak kita itu, ya kemudian atau mungkin mengenai barang-barang ya, misalnya kayak tasnya bagus, oh iya ini Chanel lah, ini apa lah, kayak gitu lah. Nah yang kayak gitu kan, itu kan sudah membuat kita sudah, kalau kita nggak bisa mengikuti itu kan aku membutuhkan merasa benar. gitu. Terus mungkin beneran
isunya tuh kalau mama tuh kan gitu liburan di mana, kayak gitu ini udah musim liburan mau liburan di mana, kayak gitu. Kasihan loh anaknya gak ada cinta, dipikirin kamu buat bayar sekolah, buat bayarin berurus gitu. Tapi kan itu Iya, enggak, iya. mereka kan nggak tahu gitu ya. Nah kalau di kalangan teman-teman jadi sih kira-kira apa misalnya yang kayak gitu. Jadi nggak sengaja memang membuli karena berbeda dari itu, tapi karena kita satu circle itu kan obrolannya itu kan rata-rata gitu ya. Misalnya kayak gitu-gitu. Misalnya kalian yang nggak suka drakor, Iya, terus jadi itu ke skincare ya, ke Ah, skincare-nya apa kamu di apa ya, kayak facial di mana atau apa ya, Pakai gitu. dokter Iya. apa oh, gitu. oke, itu ya kayak gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya aku nggak gitu-gitu kan, terus akhirnya menjadi, apalagi kalau yang begitu kelihatan seperti apa gitu ya. Terus akhirnya jadi merasa kalau misalnya kita nggak pun merasa kok kayaknya nggak menjadi bagian dari mereka kan gitu. Apalagi kalau karena kita enggak, terus yang di sana kelihatan kinclong-kinclong gitu kan makin gitu ya. Kalau masalah belum lagi masalah nongkrongnya ya, Iya, kalau iya. kalian ya atau udah nonton ini belum, udah nyobain makan di sini belum, misalnya gitu kan. Udah nyobain tempat baru apa belum Nah, gitu. itu viral-viral Iya. gitu Nah, biasanya. itu kan itu nggak, sebenarnya mereka juga nggak ngejek kan, kalau kamu belum nggak ini nggak, cuma kan dengan obrolan itu Iya. kan secara nggak langsung kita sendiri Kayak kayak merasa dia udah nih, aku belum, karena kayak Gimana pikirannya itu pasti kayak jadi kalau sudah pertemanannya dari di sana dan itu udah berhenti berhenti ya, sudah membuat kita sangat merasa terganggu ya, udah lebih baik ganti ke pertemanan yang lain yang mungkin lebih positif, yang nggak mengurusi hal-hal yang gituan, dan mungkin lebih diskusi-diskusi lain karena lebih ke pengembangan gitu. Kalaupun mau melihat kamu gimana itu personal matter gitu loh. Iya. Maksudnya gitu, oh kamu mau perawatan di mana, tuh urusanmu, mau kita lagi bahas ini, atau misalnya kita itu berada di sini karena kajian, kita berada di sini tuh karena kita sama-sama senang drakor, kita ngumpul tuh karena Iya. kita gitu-gitu ya gitu. Masalah kalau pakaian apa, ini beli di mana, terserah deh, mau liburan di mana, udah enggak, itu urusanmu sendiri-sendiri ya, misalnya gitu ya. Nah, lebih baik yang gitu. Kira-kira masih ada lagi kah? Sebenarnya bisa loh kita belajar untuk mengenali, mengakses diri kita sendiri. Iya. Apakah sebenarnya aku tuh insecure atau tidak gitu. Kalian ada nggak kira-kira merasa insecure terhadap sesuatu misalnya? prestasi sih, pokoknya lebih ke kayak dia bisa sih, kayak misalkan kating-kating tuh yang dapet IPK 4 gitu, terus kayak yang nah apalagi kan saya kan kayak ada rasa malas gitu kan. Nah itu yang bikin susah tuh itu kayak otomatis kan kalau kita mau IPK yang tinggi, kita punya prestasi gini-gini kan itu kan dari diri kita sendiri. Nah kadang dari kitanya itu juga yang kayak masih malas. Nah itu loh caranya itu gimana gitu loh ya. Kalau tadi berarti kamu sendiri merasa ya ada insecure ya? Iya. Kalau dia Tidak. Aku di akademik Biasanya juga. Iya, di akademik. Kok si ini bisa kayak gini ya? Aku gimana ya caranya biar kayak bisa kayak gini? Terus kayak melatih keberanian di depan orang lain. Terus gimana? Kok bisa ya? Tapi kok diriku kok masih ada yang kurang? Iya. Itu gimana? Gitu. Ya itu jadi sebenarnya bisa kita lihat ke kita ya, apakah ini pertemuan ini bagus nih, udah mulai aware bahwa saya ada insecure di sini, tapi kan ada beberapa orang yang mungkin nggak aware ya, Iya. bahwa oh ini aku tuh berarti ngerasa kayak gini tuh namanya jadi insecure gitu. Jadi itu ketika orang sudah cenderung terus menerus membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Jadi selalu melihat orang lain gitu kan, terus ngomongnya itu tadi terus menerus. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa aku tuh kecenderungan untuk terus menerus membandingkan orang lain, dan selalu yang dibandingkan itu yang lebih tinggi gitu ya. Itu sudah, itu ada beberapa gejala gitu ya, gejala yang menunjukkan
insecure sebenarnya. Ini kalau tadi dalam prestasi mungkin yang lain punya cenderung adalah terus kemudian ya tadi selalu ingin di-approve sama orang lain. Itu kalau kita sudah merasa mau apa tanya butuh masukan orang lain, butuh kadang bukan masukan sih, orang lain itu cuma bilang iya apa enggak, persetujuan dari orang lain gitu ya kayak gitu. Itu tuh sudah gejala-gejala terus misalnya secara fisik itu juga sebenarnya kita bisa deteksi gitu. Kalau misalnya kita udah mulai ada orang jantung berdebar gitu ya, ketika kita lihat satu orang lain sembuh enak dan jantung kita berdebar, kita merasa perasaan itu kita harus menenangkan diri kita sendiri, menanyakan diri kita sendiri kira-kira ini tuh membuat saya merasa ketika kita melihat itu membuat kemudian ini akan menjadi hal yang positif dengan dalam diri kita atau malah membuat kita semakin inferior. Kalau itu semakin inferior, itu menjadi misalnya bisa kita detect tentang diri kita. Nah iya Bu, apa namanya, misalkan kayak insecure tentang kayak akademik gitu ya, terus nah aku sendiri dari aku sendiri itu kayak gimana ya gak bisa kayak gini, terus apa selanjutnya, hari selanjutnya berikutnya itu aku mau apa ya namanya, mau belajar biar kayak gitu, tapi itu beberapa hari aja yang rajin, terus seterusnya males. Itu kayak gimana? konsisten, lebih ke kayak cara konsistennya gitu. Iya. Bisa lebih gitu ya, konsisten dan konsisten gitu ya untuk itu gitu. Nah itu sebenarnya karena tadi berangkatnya karena kita itu sudah salah sih, mau achieve sesuatu tapi membandingkan dengan orang lain, sehingga sebenarnya faktor yang mendorong kita untuk berprestasi itu bukan diri kita, tapi karena faktor Orang lain gitu ya gitu. Jadi kayak harus niat dalam diri biar sekarang kita mendapat yang harus ditanyakan adalah kenapa kamu harus berprestasi, kenapa, terus kamu mau berprestasi sampai seberapa, dan berapa penting prestasi itu buat kamu gitu. Karena kalau kita define tujuan kita sendiri gitu ya, kita nggak melihat ke orang lain, justru bisa jadi yang kita lakukan itu jauh lebih besar usaha kita, kemudian apa namanya resilien dan persisten kita gitu ya, dan bahkan prestasi kita itu bisa saja melebihi orang yang gitu. Tapi kalau itu kita membuat komparasi, itu standarnya adalah dia, karena dia itu belum tentu yang best kan. apa yang kalau udah achieve sesama dia aja, itu kamu mungkin akan menurunkan iya kamu sudah lebih baik dari dia, kamu udah sama seperti dia. Tapi coba kalau misalnya kita dengan diri kita sendiri, terus dari faktor mereka ya, jadi kenapa sih kok kamu harus punya target tertentu? Misalnya kalau dengan akademik mungkin tingkatnya IPK kenapa kamu harus punya IPK sampai segitu? IPK segitu tuh akan membantumu untuk achieve apa gitu, Kedepannya apa? iya, jadi lebih ke misalnya, terus dengan IPK segitu itu tuh apakah hanya IPK-nya atau prosesnya gitu ya, maksudnya bahwa kan sebenarnya kalau targetnya IPK itu bonus menurut saya gitu ya. Karena kan orang belajar itu targetnya adalah penguasaan materi. Jadi ketika kamu kuliah itu adalah bagaimana saya bisa menangkap semua materi, saya bisa memahami materinya. Kalau misalnya dapat nilai A atau A plus atau berapa itu ya outcome-nya aja, itu adalah Nilai plusnya aja buat diri kita. gitu ya, karena pada akhirnya nanti kan yang berbicara kemampuan kita gitu kok, bukan angkanya itu tadi gitu. Apalagi sekarang itu kalau lah
Ya kadang faktor angka itu kan banyak banget. Misalnya beda kelas bisa jadi beda angka, ya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau kita memikirkan hanya angkanya itu terlalu sederhana dan juga nanti terus belum lagi yang ya tadi itu beda kelas bisa jadi beda angka, beda universitas bisa jadi beda angka. Kemudian beda kedekatan dengan dosen Bisa jadi beda. ya, karena dosen kan manusia biasa Mbak, yang ngasih nilai bisa saja sangat subjektif karena kenal karena sering tanya di kelas gitu kan, walaupun mungkin ada teman lain yang nggak banyak tahu tapi prestasi itu bisa jadi kan dia juga sangat menguasai. Jadi bikin goal yang memang targetnya itu esensinya gitu ya. Misalnya itu tadi dalam prestasi belajar itu esensinya apa sih belajar itu gitu. Kalau nanti bisa lulus 3,5 tahun kayak 4 bisa. Nah itu tuh bonusnya gitu ya, bahwa oke, tapi aku dalam setiap perkuliahan saya harus involve betul, saya harus nangkap betul apa itu. Nah ketika nangkap betul itu, maka effortnya nggak cukup hanya sekedar dengerin. Misalnya ya kalau kita cepat nangkep dari itu nggak masalah gitu. Tapi kan karena menguasai, ya kalau kita merasa dari bapak ibu dosennya nggak cukup menjelaskan, maka akan mendorong kita untuk mencari di luar, baca sendiri, baca bukunya, betul mencari tahu gitu. Tapi kalau kita tujuannya cepat nilai, itu kan gampang. Nanya katakan deh kemarin pertanyaannya apa, kan? Atau pas tugas ngintip kelas sebelah deh, kan udah tuh gitu. Tinggal nanti kita modifikasi sedikit deh supaya lebih bagus dari itu gitu ya. Terus kalau itu masih yang normal. Kalau yang sampai ada juga kan yang kalau targetnya hanya nilai kan bisa aja menjelaskan orang pada perilaku yang etis, curang, nyontek, dan gitu bilang kalau targetnya hanya nilai, tapi jangan situ. Kalau lihat teman-teman, lihat kakak angkatan atau teman lain ya yang prestasinya bagus ya, dalam konteks apa, kemampuan apa dia bagusnya. Misalnya ya, ketika dia dalam prestasi akademiknya, dia kalau menguasai, misalnya itu jauh lebih inilah daripada, sehingga kita akan termotivasi untuk lebih itu. Tapi kalau kita melihat yang permukaan ya tadinya akhirnya jadi tidak sistemnya. Terus ya pikirkan jangka panjangnya, misalnya sebenarnya kan belajar itu jalan aja kan untuk mencapai tujuan kita. Jadi kebiasaannya kamu mau apa, kuliah apa, mau mencapai setelah lulus kamu mau mengakumulasi kemampuan apa. Nah itu yang dia tanya akademik ya. Kalau sektor sama ketika nanti sektor dalam hal yang lain ya itu begitu. Misalnya physical appearance, lihat bahwa esensinya dari mana sih, apakah yang ya menarik gitu ya. Kalau dia mau jadi model fine, orang kok nggak pengen jadi model, Setiap orang punya esensi yang iya, berbeda-beda. ya ngapain juga kita gitu kan. Karena misalnya lu mau jadi psikolog gitu, nggak butuh yang semampunya gitu loh. Tapi misalnya saya punya badan yang sehat, terus kemudian ini berfungsi dengan baik, terus saya bisa membawa diri in terms of penampilan yang bagus gitu ya, yang nggak lecek, nggak acak-acakan gitu kan, itu sudah cukup gitu. Jadi fokus jadi ke mainnya aja gitu. Kalau kita berbicara di physical appearance itu kenapa, bicara soal kemampuan. Terus kalau misalnya karena merasa ada hal yang lain yang bisa finansial, bisa juga itu
ya pikirkan aja bahwa seumur itu kerja lo berantem sana-sana tuh hidupnya siapa sih gitu kan. Gitu. Terus kalau itu masih orang ke orang juga ya kan, kalau kayak terus apa sih yang misalnya didapat gitu sebenarnya kalau masalah healingnya, masalah experience-nya itu sebenarnya nggak harus kita lakukan dengan traveling yang jauh-jauh dari kan gitu. Oh sama-sama healingnya, sama-sama itu bisa. Kalau masalah FOMO-nya ya kan kadang-kadang itu nggak belum sama-sama dulu saya FOMO. Nah kalau misalnya masalah FOMO-nya ya kalau misalnya memang merasa itu penting banget gitu ya, pengen tahu banget dan kamu belum, ya misalnya karena masalah finansial kan ada yang gitu ya, udah ditahan gitu kan dulu. Tapi kalau misalnya karena masalah waktu itu ya kan mungkin ada waktu kita sempatkan diri di sana. Saya nggak tahu sih kalau ngomong itu karena apa gitu biasanya kalau tempat-tempat yang viral yang dikunjungi gitu. Kalau misalnya nggak berani, semuanya selalu jauh, itu kan mencari orang yang tapi kan nggak harus aku Iya. Jadi ya gitu lah. Atau ya kalau menurut saya ya kalau bisa insecure-nya itu dari hal-hal yang matter lah gitu ya. Kalau hal-hal yang permukaan nggak usah gitu, usah gitu. Ya karena banyak lagi itu, walaupun teman-teman mungkin di usia-usia yang masih orientasi ke hal yang sangat konkret masih fisik dan atribut merupakannya, tapi sudah mulai sekarang bergeser ke ya namanya hidup itu kan nggak cuma masalah fisik dan penampilan, ada banyak hal lain yang mempengaruhi bagaimana kita saat ini. Memang ini bahasan orang tua sih, tapi teman-teman sudah mulai ke sana gitu ya, karena terus lihatlah orang yang secara fisik mungkin appearance-nya nggak menarik, tapi sukses jadi di bidang-bidang pekerja yang beberapa orang itu beberapa orang itu sangat dipengaruhi oleh physical appearance. Misalnya menjadi model, menjadi bintang, menjadi aktor, aktris gitu ya. Kan ternyata banyak juga yang nggak terlalu begitu, tapi juga bisa sukses iya, sebenarnya. Artinya kan memang bukan itu faktor yang mempengaruhi. Tapi banyak juga yang karbitan yang gitu tahu polesannya itu, tapi sebentar keluar habis itu dia nggak muncul lagi kan gitu. Terus misalnya masalah akademik juga banyak juga tuh ya IPK-nya nggak tinggi-tinggi amat, tapi berarti saya yang ngajarin kalian nggak tinggi loh ya gitu, tapi kan bisa jadi mereka nggak 3,9 nggak gitu, tapi pada saat itu dia paham apa yang dia pelajari, terus dia punya banyak aktivitas mengembangkan diri ya, betul banyak skill pendukungnya. Jadi itu ya tadi kembali lagi ke acceptance. Aku memang susah untuk paham materi cepat gitu ya, kalau belajar ngantuk gitu, statistik udah jam-jam dijelasin teman, belajar YouTube tetap aja nggak mudah-mudah. Padahal ada temen yang mungkin belajar 2 jam itu udah langsung bisa gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi kan kita punya hal yang lain ya, misalnya aku kan pintar nyanyi, tapi kan aku bisa masak, tapi kan aku bisa olahraga, tapi kan aku bisa ngobrol. Nah kalau yang nggak semuanya gimana? Ya fine, temukan dalam dirimu gitu ya gitu. Kalau misalnya prestasi enggak, masak enggak, hobi enggak, terus kegiatan organisasi juga enggak, latihan juga enggak. Ya kalau jadi mahasiswa ya nggak boleh berhenti cari apa yang itu, ya minimal volunteer job lah, dari relawan gitu ya, part-time job apa segala ya bisa, karena bukan berarti terus kita kalau nggak punya itu ya udah mungkin terus langsung kayak takut gitu. Betul, tapi memang salah satu tugasnya di usia-usia kalian adalah
sensasi sehingga itu tadi ya ke sana ya, mungkin supaya konsisten pengembangan diri ya, cek lagi bahwa ini goalnya apa, aku ikut organisasi itu tujuannya untuk apa, cuma mendapat kenalan atau cuma dapat sertifikat, atau supaya aku bisa tertulis di dalam CV nanti bahwa aku pernah menjadi itu, gitu kan, atau memang benar-benar ada goal lain, hal yang lebih esensial, di situ yang mungkin membuat kita jadi lebih konsisten kan, pada sesuatu, apapun sih itu, hobi kayak organisasi, part time job, sekolah. Oke, baik, cukup sekian podcast dari kami. Terima kasih Ibu telah membimbing dari awal sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan audiens yang menonton, menambah wawasan dari kita, diri kita gitu. Bermanfaat juga buat kalian, buat kita. Jangan lupa tungguin di YouTube BEM Hubs Ibu Ade ya guys. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Dadah.